Tahap ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal Mikrotik OS di Winbox. Kita bisa membuat virtual baru. Kita namakan Mikrotik tutorial. Sebenarnya bisa aja pakai nama yang lain, bebas sesuai dengan kemauan kalian. Kita next saja, ini next saja. Oke, selesai. Mikrotik tutorial. Kita setting dulu di bagian file, lalu host network manager. Dan di sini pastikan IP kalian seperti ini ya, 192.168.10.1. Kalau misalnya IP kalian seperti ini, misalnya kita anggapnya berbeda lah. Nah, ini berbeda. Tolong kalian ubah dulu menjadi sama persis seperti punya saya. Nah, kalau nggak bisa sekali, harus 2 kali untuk mengubah dari host network manager. Ya, ini harus diubah, jadi kita samakan aja biar enak nanti kita mengikuti tutorialnya. Setelah itu kita udah masukkan ini, kita masuk bagian setting, kita klik ini lalu kita klik setting, kita masuk ke storage. Nah, ini yang empty ini kosong, kita cari file kita yang Mikrotik ya, Mikrotik OS. Nah, ini Mikrotik OS, kita open. Nah, udah. Setelah itu bagian network, adapter 2 nya kita checklist, lalu kita ganti jadi host only. Nah, ini adapter 2, adapter 1 kita biarin aja, lalu kita klik OK. Nah, udah, setelah itu kita start. Oke, ini pakai Mikrotik 520. Oke. Ini adalah proses install Mikrotik di VirtualBox. Walaupun sebenarnya ketika kita menggunakan Mikrotik router OS gitu, Mikrotik router maksud saya, dia udah ada OS Mikrotiknya, jadi nggak usah nginstal OS-nya sendiri. Tapi kita perlu belajar bagaimana cara menginstal Mikrotik OS di VirtualBox. Nah, ini ada fitur dari Mikrotik OS. Kita install aja semua. Di sini ada select all with. Nah, maksudnya pilih semua, kita bisa tekan A. Walaupun kita bisa tekan spasi. Nah, space kalian lihat di keyboard saya. Nah, ya. Kita bisa tekan A. Nah, udah milih semua. Lalu kita press I to install. Tekan I untuk menginstal, terus atau tekan Q untuk cancel dan reboot, maksudnya batal dan keluar gitu kan. Jadi kita tekan I untuk install. Kita tekan I, lalu apakah Anda menyimpan konfigurasi lama? Tidak masalah, yes ya. Tekan Y lalu enter. Oke, tunggu prosesnya selesai. Oke, sudah. Lalu kita klik enter. Oke, kita masuk lagi ke mode install. Sebenarnya ini kita bisa buang atau lepaskan disk sini kan. Jadi kita klik device lalu optical device gitu kan. Tadi kan kita masukkan CD. Jadi kita klik ini. Nah, kita force on mount. Nah, kita cek. Nah, checklistnya dia hilang.
di bagian mikrotiknya dia hilang. Lalu kita klik mesin, lalu kita reset. Itu buat melepaskan ISO-nya gitu kan, yang masih ketanam dia bootingnya lewat ISO, biar ISO-nya nggak dipakai lagi. Dan mesinnya untuk restart ya, reset atau restart. Ini kita tekan Y. Oke, usernya admin, enter. Passwordnya kosong ya, enter. Lalu enter. Oke, di sini kita dapat sebuah informasi bahwasannya mikrotik ini bisa kita remote selama 23 jam. Artinya mikrotik ini sebenarnya bisa kita pakai selama 24 jam. Jadi contoh kita pakai virtual 1 jam di sekarang, besok kita pakai 1 jam lagi gitu. Jadi itu hitungannya 3 jam, berarti 1 jam sekarang, 2 jam berikutnya, 2 jam berarti 3 jam gitu. Jadi bukan berapa lama gitu kan, dari kita buka sampai akhir nggak gitu. Jadi selama kita pemakaian itu berapa jam. Itu dia ada batasnya karena dia trial ya, atau uji coba untuk belajar. Oke, ini sudah. Kita udah masuk ke mode mikrotik, cuman ini basisnya CLI atau Command Line Interface. Nah, kita bisa masukkan IP address ke dalam mikrotiknya dengan perintah IP address address sama dengan kita masukin IP mikrotik interface ether 2. Oke, tidak ada yang salah. Ini sudah, kita berarti sudah masukkan IP ke mikrotik dengan IP 192.168.10.100/24 di bagian interface ether 2. Jadi interface-nya ether 2. Silakan dipoto aja atau ditulis. Bisa di pause dulu untuk ditulis. Oke. Yang berikutnya adalah kita masuk ke browser dan kita coba remote secara browser. Jadi mikrotik itu, oke, ini saya hapus dulu. Mikrotik itu bisa di remote dari 3 hal. Bisa CLI, bisa lewat Winbox, ini basisnya desktop. Ini basisnya desktop, terus bisa lewat web. Ya, basisnya web, jadi harus pakai browser ya. Basisnya web. Ini CLI ini bisa ada 2. Bisa pakai telnet ataupun bisa pakai SSH remote-nya. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah kita masuk lewat mode web. Kita buka browser. Terus kita masukkan IP di port 2 atau ether 2. 100. Oke, ini HTTPS ya ini. Harus diganti. Kalau kali ini HTTPS jangan di, nah HTTPS kan ini HTTP. Nah, ini di settingan kita, settingan buat mikrotik kita di IP address. Nah, ini yang tadi kita masukkan 192.168.10.100/24 di ether 2 atau IFS 2. Oke, kita close bagian ini.
lalu kita klik logout. Nah, di sini ada gambar Winbox ya. Winbox ini program untuk kita remote yang berbasis desktop. Jadi untuk remote MikroTik tapi basisnya desktop, ini basisnya web ya. Kalau kayak gini basisnya web. Jadi tampilannya lewat browser. Nah, terus yang ini basisnya CLI atau command line interface, bisa pakai SSH ataupun Telnet. Nah, ini kita pakai Winbox. Ketika kalian klik, nanti akan mendownload. Oh, nggak ada. Kita klik. Nah, ini Winbox ya, winbox.exe. Udah kita buka. Nah, ini. Jadi kita tinggal masukkan IP address-nya di sini, username dan passwordnya. Lalu klik connect. Oke, selesai. Oh, di sini ada terminal ya. Oke, ada terminal. Kita klik enter. Kita coba ping Google. Apakah MikroTik ini terhubung ke internet? Kalau laptop saya, dia terhubung ke internet. Oops. Oke. Kita ping detik.com. Oh, dia ngeping tidak bisa direspon. Cuman kita coba browsing. Misalnya buka detik.com. Ya. Dimasuk ya. Cuma kalau di ping nggak bisa. Oh, dia terjadi error. Nah, ini karena ada settingan yang harus kita setting adalah di IP address di Ether 1 yang terhubung sama internet. Oke, ini kita sekian dulu sampai sini. Untuk setting IP kita bahas di materi minggu depan.